Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengidentifikasi jenis-jenis kejahatan cyber. Yang pertama-tama, perkenalkan, nama saya Murziki dengan NIM 21650050. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kejahatan cyber. Yang pertama yaitu kejahatan identitas, yang dimana pencurian identitas artinya dengan penipu identitas di mana seorang merasa tidak mampu menjadi dirinya sendiri hingga dia ingin menjadi orang lain. Nah, contoh kasusnya adalah skandal Mark Zuckerberg diduga terkait pengambilan identitas. Kemudian yang kedua yaitu pelanggaran data mencapai 20 juta pelanggan. Yang ketiga yaitu Mario International Dinet terkenakan denda 348 miliar akibat kebocoran data pelanggan. Nah, lanjut untuk jenis kejahatan cyber yang kedua yaitu phishing. Phishing adalah kejahatan digital yang menargetkan informasi atau data sensitif korban melalui email, unggahan media sosial, atau pesan teks. Nah, contoh kasusnya di sini adalah penjahat dunia maya di Malaysia menyamar sebagai agen Lazada. Yang kedua yaitu mengenai penipuan perbankan dengan serius. Yang ketiga yaitu geger yang terkenakan denda 3,4 miliar raib setelah menelpon menjelaskan Maybank. Nah, yang ketiga yaitu kejahatan cyber. Yang ketiga malware. Malware adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem informasi. Nah, di sini jenis kejahatan cyber adalah pada Mei tahun 2017 WN menghebohkan dunia dengan menyerang komputer untuk menjalankan sistem operasi Windows yang diperkirakan menjangkau sekitar 300.000 komputer. Serangan Winskri terbilang kontroversi. Yang kedua, contoh kasusnya adalah Zeus atau yang juga dikenakan sebagai Zbot. Yang ketiga yaitu ketika berbicara soal skala kerugian secara finansial, Maidom dikenakan sebagai salah satu yang terburuk, menyebabkan kerugian sekitar US dollar sebanyak 38 miliar pada tahun 2004. Nah, selanjutnya itu jenis kejahatan yang keempat adalah ransomware. Ransomware adalah jenis program kejahatan atau malware yang mengancam korban dengan menghancurkan atau memblokir akses ke data atau sistem penting hingga tertebus dibayar. Nah, di sini kasusnya adalah 2 rumah sakit di Jakarta karena terkena serangan ransomware. Yang kedua, contoh kasusnya adalah dihantam ransomware, Indonesia butuh badai cyber nasional. Artinya security dari Indonesia adalah masih kurang sehingga membutuhkan badan cyber nasional. Kemudian Europe ransomware telan 200.000 korban virus yang masuk di dalam komputer. Nah, yang kelima yaitu jenis kejahatan cyber hacking. Hacking adalah proses mengeksploitasi kelemahan dan sistem atau jaringan komputer untuk mendapatkan akses yang tidak sah atau melakukan aktivitas yang tidak diizinkan. Nah, di sini adalah contoh kasus. Website Israel lumpuh diserang hacker phishing hingga Maroko. Nah, yang kedua contoh kasusnya adalah rumah sakit di AS lumpuh total, FBI turun tanggal hari hacker. Nah, yang ketiga yaitu ngerit
teleskop tercanggih di dunia diserang hacker misterius pada tanggal 1 Agustus tahun 2023. Nah, yang keenam yaitu jenis kejahatan serangan DDoS. Serangan ini off service adalah serangan dunia maya di mana pelaku berupa membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan menggunakan layanan host yang berhubungan ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Nah, kasusnya adalah diserang DOS Wikipedia lumpuh di beberapa negara Eropa. Yang kedua, kasusnya adalah internet lumpuh 6 jam di Korea Utara karena serangan DDoS. Mengenal DDoS yang serang situs virus corona DKI ala Anies. Nah, selanjutnya adalah jenis kejahatan cyber, pencurian kenyataan intelektual, yang dimana pencurian kenyataan intelektual adalah dekompilasi ilegal, pengguna kembali, mengebus rekayasa baik, dan distribusi produk expose. Nah, contoh kasus di sini adalah yang pertama, terbukti curian chip dari AS profesional Cina dibuai 18 bulan. Yang dimana penjara dan denda adalah 7 miliar. Yang kedua, contoh kasusnya adalah curian data Waymo, Uber dikabarkan berikan Alphabet saham. Nah, yang ketiga adalah AS dakwa 2 WN Cina dicuri data penelitian vaksin corona. Lanjut, jenis kejahatan cyber yang ke-8 adalah forgery. Forgery atau pemalsuan adalah proses pembuatan beradaptasi menurut atau benda statistik atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu. Nah, contoh kasus di sini adalah kebocoran data BPJS Kesehatan pada Mei 2021. Data sejumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS dijual di Right From harga 0,15 Bitcoin. Kemudian contoh kasus kedua adalah kebocoran data Cermat dan Lazada. Kasus kebocoran data dari dua perusahaan ini terdiri dari situs Right From pada tahun 2020. Nah, yang ketiga adalah kebocoran data Tokopedia pada Mei 2020. Ramai jutaan akan pengguna e-commerce Tokopedia diduga telah bocor. Lanjut, jenis kejahatan cyber yang ke-9 adalah child pornografi. Nah, pornografi anak-anak mengacu pada sebuah grafik yang menggambarkan anak-anak dalam aksi bertindak seronok atau melakukan perbuatan maksiat. Hal ini dapat dalam membentuk tulisan, gambar, lukisan, kartun atau video. Contoh kasusnya di sini adalah Bruder Angel Devnis 14 tahun bui kasus pelecehan anak panti Depok. Yang kedua adalah contoh kasusnya temuan PPATK transaksi pornografi anak guna GoPay dan OVO. Yang ketiga adalah Brandscape tangkapan 3 tersangka kasus pornografi anak di Jatim, Jebar, dan Jatim, Jawa Tengah. Nah, selanjutnya adalah jenis kejahatan cyber yang ke-10 adalah cyberbullying, yang dimana adalah jenis tindak bullying di dunia maya yang ditunjukkan untuk mengucilkan dan melukai seseorang. Contoh kasus di sini adalah Fenres diduga cyberbullying cucu SBY soal lockdown. Nah, contoh kasus yang kedua adalah KPAI TikTokers Luluk Nuril langgur UU Perlindungan Anak. Yang ketiga adalah Gensi Banta trending 6 Jun terlibat masalah perkelahian akibat kejahatan cyber. Nah, yang ke-11 adalah jenis kejahatan cyber disinformation. Artinya adalah informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menipu. Diinformasikan adalah dari menginformasikan yang mungkin juga tidak disengaja. Nah, contoh kasusnya adalah Twitter bisa diakses lagi di Turki usai pemblokiran
pasca gempa. Yang contoh kasus kedua adalah Facebook respon builder soal hoax COVID membunuh orang. Yang ketiga adalah AHY bahas kemunduran demokrasi kritis pasukan buzzer. Lanjut untuk kejahatan cyber selanjutnya adalah yang ke-12, peretasan email. Peretasan email mengacu pada akses tidak sah atau memanipulasi akun email seseorang tanpa persetujuan mereka. Contoh kasus di sini adalah hacker Cina 1000 email pemerintahan AS pakai bug Microsoft Cloud. Contoh kasus kedua adalah akun IGBM Unud Bali diretas usai sentil politik sayang anak Jokowi. Contoh kasus ketiga adalah kenalan YouTube DPR hilang sementara usai dibajak judi online. Kejahatan cyber yang ke-13 adalah espionage atau pemata-mata adalah suatu praktik pengintian atau mata-matai untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dan informasi tersebut. Contoh kasus di sini mata-mata data pengguna AS karyawan TikTok di Cap. Waspada bebas aplikasi populer iPhone. Contoh kasus kedua adalah waspada bebas aplikasi populer iPhone. Mata-mata ini ada. Yang ketiga adalah heboh sport WhatsApp memiliki perusahaan Israel buat sadap HP. Yang ke-14 adalah jenis kejahatan cyber extortion. Pemasaran dunia maya cyber extortion adalah kejahatan yang melibatkan seorang atau ancaman serangan yang dibarengi dengan permintaan uang atau respons lain sebagai ketidakseimbangan untuk menghentikan atau memulihkan serangan tersebut. Contoh kasusnya di sini adalah yang pertama, bobol banyak perusahaan di dunia geng hacker yang dirugikan adalah 1 triliun. Yang kedua yaitu adalah kisah staf IT di Inggris yang catut hacker demi peres bos sendiri. Yang ketiga adalah data apel dires hacker minta tebusan triliun. Yang selanjutnya adalah jenis kejahatan cyber. Kejahatan keuangan online. Keuangan online dan cyber menjadi tindak kriminal yang paling mengancam di masa mendatang. Seluruhnya negara mengantisipasi kejahatan yang memanfaatkan perangkat komputer dan jaringan internet tersebut. Contoh kasusnya di sini adalah Menkominfo minta ospek blokir nomor-nomor dipakai pinjol ilegal. Contoh kasus yang kedua, Bereskrim blokir aliran uang Indra Kents ke Kepulauan Karbia. Contoh kasus ketiga, bahaya jual selfie foto KTP berharap cuan macam Godzilla. Yang ke-16 adalah jenis kejahatan cyber pills in infant slum. Pelanggaran privasi adalah campuran tangan yang tidak dapat dibenarkan ke dalam kehidupan pribadi orang lain tanpa persetujuan. Kasus atau contoh kasusnya di sini adalah Dukcapil Kemendagri ingatkan bahaya selfie dengan KTP, rentang penipuan. Kemudian sebar konten promo buat balas dendam. Pria ini didenda sebanyak 88,7 miliar. Yang ketiga adalah hacker bongkar pihak yang sepele kebocoran data, bukan warga. Selanjutnya adalah jenis kejahatan cyber Unauthorized access, yakni kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah. Contoh kasusnya di sini adalah Intel versus retas Demokrat AS temukan riset soal Trump. Contoh kasus kedua adalah deret potensi serangan hacker usai 5G makin ngetren di Republik Indonesia. Yang ketiga adalah 2 hari beruntun Bereskrim bongkar penyusup judi online di situs pemerintahan. Yang selanjutnya adalah jenis kejahatan cyber. Yang ke-18, sexuality cybercrime. Sexuality cybercrime adalah aktivitas mengakses pornografi di internet terlibat dalam real-time
yaitu percakapan tentang seksual online dengan orang lain dan mengakses multimedia software seks. Nah, contoh kasusnya di sini adalah tersangka prostitusi online Vannes terancam 6 tahun bui atau penjara. Kemudian kasus yang kedua adalah sebar konten porno buat balas dendam pria dendam dikenakan denda sebanyak 88,7 miliar. Kemudian dia on fans diperkirakan kasus dugaan pornografi aliran duit dilancarkan. Yang ke-19 kejahatan cyber online blackmail. Nah, pemasaran online adalah ketika seseorang mengancam untuk membagikan informasi pribadi, gambar atau video seseorang kecuali dan tidak yang dilakukan oleh mereka. Contoh kasusnya di sini adalah yang pertama, sebar konten porno buat balasan dendam. Contoh kasusnya di sini adalah sebar konten porno buat balas dendam. Pria dendam terkenakan sanksi membayar 80,7 miliar. Kemudian data Red hacker meminta tebusan triliun. Kemudian bobol banyak perusahaan di dunia geng hacker make sebanyak 1 triliun. Yang terakhir adalah jenis kejahatan cyber, computer resource crimes. Nah, di sini adalah penggunaan komputer orang lain tanpa izin. Itu adalah termaksud dari kejahatan cyber. Contoh kasusnya di sini adalah WannaCry ransomware pada Mei tahun 2017. WannaCry menghebohkan dunia ini menyerang komputer yang menjalankan sistem operasi Windows. Diperkirakan menjangkit sekitar 300.000 komputer. Nah, contoh kasus kedua adalah Zeus Trends. Zeus atau yang juga dikenalkan sebagai Zbot merupakan malware berjenis Trojan yang ditemukan pada tahun 2007. Contoh kasus ketiga adalah My Windows Worm. Ketika berbicara soal skala kerugian secara finansial, MyDOM dikenalkan sebagai salah satu yang terburuk, menyebabkan kerugian sekitar 38 miliar. Baik, mungkin untuk penjelasan mengenai jenis-jenis kejahatan cyber cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.